Soalnya adik-adik juga masih sekolah di sana, semuanya di sana, jadi nggak mungkin dibawa ke sini. Kecilnya sama kayak yang diceritain tadi, jadi Via emang Halo guys, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, dan terpercaya. Guys, baru-baru ini pedangdut Via Valen kembali curhat di media sosial tentang keluarganya. Setelah sang adik terjerat kasus penggelapan kendaraan, Via Valen mengeluhkan kelakuan sang adik beserta keluarganya yang dinilainya kurang bijak. Dalam curhatannya, ia merasa hidup di lingkungan keluarga yang toksik yang secara psikologis nyaris mendekati ciri-ciri NPD alias Narcissistic Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Wanita yang tengah hamil 4 bulan itu bahkan tak habis pikir nih guys. Adiknya kembali berulah setelah 2 tahun lalu sempat protes karena tak dikirimi uang bulanan loh. Via juga cerita sang adik juga menjual dan menggadaikan barang-barang berharga miliknya karena terjerumus dalam pusaran judi online. Tak hanya itu guys, Via juga mengeluhkan sikap orang tua yang terkesan selalu membela sang adik. Via bahkan sampai mempertanyakan loh statusnya sebagai anak kandung atau bukan. Sebelumnya nih guys, pada Senin 22 April lalu, rumah mewah Via Valen di Sidoarjo, Jawa Timur heboh digeruduk massa. Mereka mencari Raffi Pratama atau adik dari Via Valen. Raffi dituding menggelapkan 1 unit sepeda motor milik seorang driver online. Semua bermula ketika seorang pria yang bernama Adit menggadaikan 1 unit motor kepada Raffi dengan meminjam uang 3 juta rupiah yang disepakatinya akan dikembalikan dalam waktu tempo 3 bulan. Namun sayangnya nih guys, kala Adit hendak mengembalikan uang dan menembus motornya, adik Via Valen justru menghilang bak ditelan bumi. Bahkan nomor kontaknya pun tak bisa dihubungi. Lantas, akankah adik dari Via Valen ini dilaporkan ke polisi? Benarkah Via Valen sebagai kakak akan membela sang adik tercinta agar tidak berakhir di penjara? Jadi teman-teman kesini semua itu sebuah bentuk solidaritas. Jadi korbannya ini kebetulan salah satu ketua bonek wilayahnya datang ke sini menanyakan terkait perihal masalah dugaan penggelapan ini. Dari awal ini Mas Adit ini gadai sepeda motor kepada saudara Raffi. Jadi janji waktu itu diambil 2 bulan dan ketika mau diambil belum sampai 2 bulan, hanya 1 minggu ketika motor itu mau diambil, motor itu sudah tidak ada. Nah setelah itu Mas Adit datang ke rumahnya saudara Raffi tapi tidak disambut dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua Mas Adit,
Mas Raffi sendiri itu sudah tidak ada di rumah sejak sekitar 3 minggu atau 1 bulan, dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi, teman-teman juga diblokir. Makanya itu teman-teman dari Alas, teman-teman dari Bonek, dari beberapa Gojek juga datang ke sini untuk menanyakan pertanggungjawaban Mas Raffi. Jadi sebenarnya teman-teman ke sini ini bukan hanya sekedar rame-rame, cuman bentuk sebuah solidaritas. Jika menelisik ke belakang nih guys, Via dan adik-adiknya sejatinya hubungan yang sangat dekat. Bahkan Via rela tetap tinggal di daerah karena mengingat adik-adiknya yang masih sekolah kala itu. Dan sebelum terkenal seperti sekarang, Via juga pernah ngamen bersama 2 adiknya untuk mencari uang tambahan. Mirisnya, setelah Via sukses dan banyak uang, hubungan mereka mulai merenggang. Sang adik yang terbiasa menerima fasilitas dan uang bulanan dari Via seolah berada di zona nyaman sehingga kurang mandiri dan malas mencari kerja. Hal ini pun membuat Via merasa tertekan dan menghentikan jatah uang bulanan dengan harapan agar adik-adiknya bisa maju dan tidak tergantung lagi kepada dirinya. Tapi sayangnya nih guys, keputusan Via berhenti memberikan uang bulanan justru berbuntut panjang hingga menimbulkan perseteruan. Kalau ngerasainnya itu pastinya rezekinya udah beda. Orang lebih banyak yang kenal. Kalau dulu mungkin Via kemana-mana yang ngegandrungin Via. Kalau misal yang inget banget sama mukanya Via itu cuman Vianisti aja. Tapi kalau sekarang yang bukan Vianisti juga udah tahu gitu. Meskipun apa ya, maksudnya ketemu Via Valen, padahal dia bukan Vianisti tapi udah mulai ngerti gitu. Sebelumnya cuma Vianisti aja yang tahu Via kayak gitu. Apalagi ya, terus rezeki udah beda. Banyak perubahan lah. Tapi kalau untuk kayak Via ngerasa aku udah artis gede nih, udah artis tenar nih, artis nomor 1 gitu. Kayak masih ngerasa yang masih belum. Via kenapa masih milih di daerah ya, karena apa ya, masih enak di sana gitu, keluarga di sana semua, jiwanya masih di sana. Kalau misalnya di Jakarta Via kesepian, sendirian. Terus Via juga orangnya bukan yang main kesana kesini gitu, yang hobi main hahaha sama temen-temen, pesta-pesta gitu. Via bukan yang orang yang kayak gitu. Jadi lebih cenderung berdiam diri di rumah. Kalaupun emang boring paling nge-mall belanja, cuma itu aja sih. Kalau nggak gitu nonton. Jadi kayak kalau di Jakarta kayak masih nggak enak gitu. Bisa kalau keluarga dibawa semua ke Jakarta, tapi kayaknya nggak mau deh keluarganya. Soalnya adik-adik juga masih sekolah di sana, semuanya di sana, jadi nggak mungkin dibawa ke sini. Kecilnya sama kayak yang diceritain tadi, jadi Via emang pernah ngamen sama adik-adik juga. Terus apa ya? Ya itu nyari uang tambahan sih buat jajan, karena memang dulu susah buat jajan. Soalnya dulu emang keadaannya kan emang kurang banget. Jadi Via emang ngamennya tuh buat tambahan buat jajan, terus kayak pengen beli baju di pasar kayak gitu. Guys, sekian dulu video dari gue ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe.